Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Indonesia akan menginformasikan informasi terbaru, terupdate yang berhubungan dengan seleksi P3K tahun 2023, yang mana isu ini sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan ya di masyarakat. Yaitu saya akan mengambil kutipan dari BKN ya, menyampaikan bahwa info soal P3K model baru. Ya ini diberitakan oleh salah satu media ternama, yaitu jpnn.com, yaitu dengan judul besarnya yaitu BKN menyampaikan informasi soal P3K model baru, jangan kaget. Ya, kalau kita lihat ini kan seolah-olah pemerintah ini tidak serius-serius amat untuk menyelesaikan honorer. Ya, buat aturan, belum selesai aturan yang lama, mereka mau buat aturan baru. Setelah itu juga mau buat aturan baru dan baru dan baru dan baru. Ya sepertinya ini target proyek ya. Tidak ada penyelesaian yang bisa memberikan kepastian hukum yang pernah mereka buat untuk para honorer kita. Oke, kita akan bahas ya. Ya, kita akan bahas tentang apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Guru Honor Negeri Lulus Bahasa Inggris seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, menyebutkan bahwa isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Artinya memang isu panas untuk perubahan ada model baru dalam perekrutan P3K ini tentu sangat meresahkan para honorer. Ya karena timbul tenggelamnya aturan-aturan baru yang mereka buat. Ya berkembangnya isu bahwa P3K bukan lagi aparatur sipil negara. Ya bahkan lebih parahnya isu ini berkembang di masyarakat bahwa seolah-olah P3K model baru yang akan mau diterapkan oleh pemerintah ini adalah bukan bagian dari aparatur sipil negara. Ya, kita akan telusuri apakah betul P3K model baru ini tidak atau bukan lagi bagian dari ASN ya. Ya, melansir dari jpn.com, PLT Kepala BKN Bima Haryawi Biasana mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun dia enggan membeberkan detailnya. Iya, jelas. Ini dari pernyataan BKN Bima Haryawi Biasana mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun dia memang enggan untuk membeberkannya. Artinya apa ya? Memang sudah ada kesepakatan. Memang kemarin ini ada rapat tertutup antara BKN dan para kepala daerah melakukan rapat ya tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan honorernya. Jadi setelah mereka rapat sekarang muncul lagi isu baru bahwa mereka sudah buat aturan ya. Ya aturan artinya mereka membuat mekanisme baru untuk P3K. Namun mereka belum bisa menjabarkan ke halayak ya. Alasannya adalah hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR. Ya, memang setelah mereka BKN beserta para kepala daerah telah membuat suatu kesepakatan yang akan membuat seleksi P3K model baru ini, tentu akan melaporkan juga ke DPR RI Komisi 2 nantinya ya. Apakah model baru ini akan disetujui dan modelnya seperti apa kita juga belum tahu ya, karena mereka tidak pernah membeberkan kepada publik modelnya seperti apa. Ya aneh saja sih. Saya pikir ini aneh-aneh saja ya. Karena belum selesai aturan yang pernah mereka buat, dia buat aturan baru lagi seolah-olah merasa aturan yang akan aturan-aturan baru ini lebih baik dari aturan sebelumnya. Kalau menurut saya sih intinya selesaikanlah dulu aturan yang memang sudah ada ya. Ya apa pernyataan dari BKN? Ya dia menjelaskan, nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju, kata Bima Haryawi Biasana. Selasa 7 Februari 2023. Dia menegaskan P3K tetap ada, tetapi dengan pengaturan berbeda. Nah ini, lagi-lagi dia mengatakan dengan pengaturan berbeda ya. Ya, namun mengenai isu yang disampaikan saya tadi di atas tentang apakah P3 ini bukan bagian dari ASN, ya ini ada penjelasan dari
dibantah oleh Bima ya, Bima Arya Wibisana, bahwa pernyataannya nggak benar itu. P3 ya tetap ASN. Kan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang ASN tegasnya. Ya memang P3 model baru ini memang yang disampaikan oleh BKN ini tentang P3K ini apakah masuk bagian dari ASN, ya dia tetap menegaskan bahwa tetap itu masuk dari bagian ASN. Tapi yang jelas isi dari P3K model baru ini kita belum tahu ya, seperti apa modelnya, mekanismenya seperti apa. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Ya, ini memang benar rahasia ya, artinya BKN mengingatkan kepada kepala daerah maupun BKPSDM untuk tidak memberikan informasi atas kesepakatan mereka yang pernah mereka sepakati untuk membuat mekanisme P3K model baru ini. Ya, kita dengar nanti saja ya, setelah dia mengajukan ke DPR Komisi 2, kita akan sama-sama untuk memperhatikannya ya. Nanti saya informasikan apa isinya. Ya, seluruh BKPSDM dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Mereka juga tidak mempunyai wewenang menjelaskan kebijakan yang belum ada. Sambung Bima Arya Wibisana. Ya, memang ini pernyataan Bima Arya Wibisana bahwa tidak ada wewenang, tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada publik ya, dan dia untuk memberi warning kepada kepala daerah BKPSDM untuk tidak membocorkan P3K model baru ini. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan non-ASN pada Rabu 18 Januari sudah ada titik terang. Ya, lagi-lagi Bima sebagai Ketua APEKSI mengatakan selalu ada titik terang. Titik terang yang mana? Ya, kita butuh kejelasan ya. Titik terang yang mana? Apakah aturan-aturan kemarin yang mereka buat itu bukan titik terang? Cuma mereka tidak pernah menjalankan semaksimal mungkin aturan-aturan yang mereka buat itu saja sih, menurut saya ya. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian. Ya, mereka sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Ya, penyelesaian seperti apa? Ya, kita tentu akan sama-sama menanti kelanjutan dari serial tentang kesejahteraan honorer ini ya, tidak pernah habis-habis. Menurut Bima Arya, ya, salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengakui tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah transfer ke alokasi dana umum ya, atau DAU. Bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah pungkas Wali Kota Bogor itu, sekaligus sebagai ketua APEKSI ya. Jadi masalah yang kedua menurut Bima ini adalah tentang pembiayaan gaji maupun tunjangan dari P3K ini. Padahal jelas-jelas pemerintah pusat sudah menyatakan dia sudah mentransfer lewat dana alokasi khusus ya. Artinya setidaknya dananya sudah jelas. Dia dana untuk apa, digunakan kemana, ini jelas kalau sudah masuk ke lewat dana alokasi umum. Ya, jadi itu saja informasi yang dapat sampaikan. Ini yang datangnya dari PKN. Saya pikir ini adalah hasil rapat tertutup mereka dengan APEKSI, kepala daerah, semua untuk menyelesaikan honorer. Ya, semoga perjuangan mereka juga saya harapkan bisa terrealisasi dengan benar ya. Semoga para honorer bisa bahagia menjalankan profesi mereka. Demikian informasi dulu ya tentang
P3K model baru yang akan diterapkan oleh pemerintah, tapi model yang seperti apa nanti kita sama-sama menyimaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.